Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini sesuai dengan pembacaan Alkitab kita. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 22. Sekali lagi Lukas 10 ayat 21 sampai ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini berjudul bersyukur dan bahagia karena orang lain. Puji Tuhan, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dan kita akan terima pesan berkat Tuhan dari renungan 79 kita. Kita akan mengobservasi terlebih dahulu ayat yang sudah kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu, dari pasal ini khususnya di ayat 1 sampai ayat 24, ini merupakan satu rentetan peristiwa walaupun berbeda-beda perikopnya. Nah, di sini kita dapat menemukan tokoh utama dalam pasal ini adalah Tuhan Yesus, kemudian 70 murid yang diutusnya, dan juga ada 12 murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Nah, pasal ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengutus 70 murid untuk menyebarkan kabar baik Injil dan mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Khususnya dalam perikop ini, Tuhan Yesus dituliskan bagaimana ada sebuah kejadian di mana Tuhan Yesus mengucap syukur dan merasa sangat berbahagia. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengutus 70 murid seperti yang dituliskan di dalam pasal ini? Di sini Tuhan Yesus mengutus 70 murid adalah untuk menyebarkan Injil dan memberitakan kerajaan Allah. Kemudian untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mempersiapkan orang-orang untuk kedatangannya, yaitu orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian untuk menunjukkan bahwa kasih dan belas kasihan lebih penting daripada hukum dan ritual budaya yang ada, keagamaan yang ada. Tapi yang terlebih penting adalah kasih dan belas kasihan. Nah, itulah tujuan Tuhan Yesus mengutus 70 murid dan kemudian mereka tersebar untuk menyampaikan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka. Nah, kemudian kita dapat melihat juga mengapa Tuhan Yesus di sini mengucap syukur dan Tuhan Yesus sangat berbahagia seperti yang dituliskan di dalam perikop tadi, ayat yang kita sudah baca tadi. Nah, di sini Tuhan Yesus bersyukur dan bersukacita karena rencana Allah menyangkut pendamaian manusia dengan dirinya Allah sendiri itu telah dinyatakan kepada beberapa orang, kepada beberapa manusia. Dan kemudian Tuhan Yesus juga bersyukur dan bersukacita karena Injil dan pendamaian antara Allah dengan manusia serta semua kabar baik yang dibawa oleh 70 murid itu juga dinyatakan kepada orang-orang yang kecil atau orang-orang rendah sekalipun, ya, orang yang kemudian mungkin terbelakang, ya, tidak dipandang. Tapi mereka pun juga dapat menerima kabar baik itu. Mereka pun dapat menerima pendamaian dengan Allah. Nah, disitulah Tuhan Yesus bersukacita, bersyukur akan hal itu. Nah, interpretasinya Bapak Ibu, apa yang kemudian kita dapat pelajari yang menjadi berkat bagi kita dari peristiwa ini? Nah, Lukas pasal 10 memberikan pelajaran penting tentang pelayanan misi atau pemberitaan Injil dan juga pelajaran tentang kasih atau belas kasihan dan kemudian apa yang harus kita utamakan di dalam kehidupan kita, ya.
Pasal ini memberikan pelajaran bagi kita untuk menjadi seperti 70 murid dan di sana kita melihat bagaimana dari 70 murid ini mereka menunjukkan kasih kepada sesama, mereka mengutamakan pelayanan, mereka melakukan kehendak Tuhan, mereka memberitakan kabar baik bagi orang banyak, bahkan orang-orang kecil sekalipun, orang yang mungkin tidak terpandang. Dan di situ Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat kemudian juga melihat banyak hal yang luar biasa dari peristiwa ini. Nah, namun Bapak Ibu, yang akan menjadi fokus kita pada renungan kali ini adalah tentang Tuhan Yesus yang mengucap syukur dan juga bersukacita. Tuhan Yesus yang sangat bahagia sesuai dengan ayat pokok yang kita sudah baca tadi. Di sana dikatakan Tuhan Yesus mengucap syukur dan bersukacita, ya, berbahagia di dalam Roh Kudus. Seperti yang sudah kita bahas pada bagian observasi tadi, kita dapat menemukan alasan mengapa Tuhan Yesus sangat berbahagia dan bersyukur. Dan ternyata Tuhan Yesus ini bersyukur dan berbahagia bukan karena kesenangan bagi pribadinya sendiri, atau ada sesuatu hal yang kemudian menguntungkan dirinya sendiri yang dia rasakan, kemudian dia bersuka cita dan bersyukur. Namun ternyata Tuhan Yesus ini bersyukur dan berbahagia karena orang lain. Karena orang lain ini mereka mendapat berita Injil, mereka mendapat pendamaian dengan Allah. Itulah yang membuat Tuhan Yesus bersuka cita. Ya, jadi Tuhan Yesus memang itu juga mendatangkan sukacita bagi dirinya. Tapi sebenarnya hal baik yang terjadi itu adalah kepada orang lain. Dan Tuhan Yesus ikut senang, ikut berbahagia, ikut bersyukur akan hal itu ketika ada orang lain dapat menerima Injil dan dapat pendamaian dengan Allah. Tuhan Yesus sangat bersuka cita jika ada banyak orang yang dapat menerima kabar baik dan kemudian dapat didamaikan kembali dengan Allah dan dapat bertobat kepada Allah. Nah, inilah menjadi pelajaran bagi kita dan teladan yang juga kita harus ikuti dari pribadi Tuhan Yesus. Yaitu di dalam Tuhan kita harus selalu hidup dalam ucapan syukur dan senantiasa bersukacita dalam segala hal. Dan kita juga harus bersyukur dan berbahagia itu tidak hanya ketika ada hal baik dalam kehidupan kita, tetapi ternyata kita pun harus juga bersyukur dan berbahagia karena orang lain, ya. Ketika ada orang lain yang mengalami kebaikan dalam kehidupan mereka, kita pun harus turut bersukacita, kita pun harus turut bersyukur, ya. Ketika ada orang-orang lain yang dapat menikmati hal-hal baik dalam kehidupan mereka, kita pun juga harus turut bersukacita dengan mereka. Apalagi kalau orang tersebut dapat menerima Injil, mereka mau percaya dan menjadi anak-anak Allah, kita harus terlebih lagi bersukacita dan bersyukur akan hal itu. Mazmur 40 ayat 17 berkata, biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Kalimat yang pertama, biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Jadi orang yang kemudian percaya Injil, bahkan kita orang-orang yang tahu ada orang yang mau percaya Injil, kita pun juga harus bergembira, kita pun harus bersukacita, ya. Bukan kemudian ketika ada orang lain mengalami hal baik dalam kehidupan mereka, kita iri, kita cemburu, atau kita membicarakan mereka, ya, kita kemudian mungkin ada mengolok-olok mereka, ya. Itu tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika ada orang yang mereka mengalami kebaikan dalam kehidupan mereka karena berkat Tuhan, kita harus turut bersukacita, kita harus turut bersyukur bagaimana berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan dari situ harusnya menjadi motivasi bagi kita. Kalau orang lain diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, pasti kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Asalkan kita tadi turut bersukacita dengan mereka, bukan justru malah iri atau punya sikap-sikap buruk yang lain terhadap sesama. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kemudian apa aplikasinya? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus juga memberitakan kabar baik itu, sebarkan Injil, firman Tuhan, kesaksian tentang kuasa Tuhan kepada orang lain. Sehingga ketika mereka pun percaya, mereka terberkati, kita pun dapat juga turut bersukacita. Kemudian hal yang juga kita harus lakukan, kita minta kepada Tuhan, berdoa, biarlah Tuhan menjamah dan memberikan kita kerendahan hati untuk dapat bersukacita, untuk juga dapat bersyukur atas kebaikan yang dialami oleh orang lain.
Jadi hati kita ini benar-benar dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga tidak ada iri, tidak ada cemburu, tidak ada panas hati atau membicarakan orang lain ketika mereka mendapat sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka, sehingga kita pun juga akan dapat diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kira dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang saudara-saudari yang ini doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati pada hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk turut bersuka cita dan bersyukur ketika ada orang lain yang mengalami kebaikan di dalam kehidupan mereka. Ada orang-orang yang mengalami atau menikmati hal-hal baik dalam hidup mereka. Kami ingin Tuhan menjadi pribadi yang juga turut bersuka cita dan juga terus mendoakan orang lain supaya mereka terus mengalami kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkatilah seluruh keluarga GPD El Shaddai Magelang, biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Ya Allah yang menyelamatkan, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.